Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Eko Ribawati MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Sukiman setelah Kabinet Natsir ya. Tentu saja materi ini telah disusun oleh kelompok 2 dalam mata kuliah Sejarah Demokrasi ini. Dan saya akan menganalisis hasil dari bacaan saya. Nah, kabinet ini itu merupakan salah satu kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal ya. Nah, dari terbentuknya kabinet Sukiman ini memiliki beberapa program yang dilanjutkan dari kabinet Natsir atau kabinet sebelumnya. Karena ada beberapa program seperti pemulihan keamanan serta ketertiban pemerintahan di Indonesia ini. Kemudian mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria ya. Nah, percepatannya yaitu penggantian sebuah kabinet di masa demokrasi liberal ini seringkali diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan di bidang politik. Nah, tentu saja kabinet yang dianggap tidak cakap dalam komunikasi politiknya sangat mungkin akan dapat keruntuhannya. Nah, karena pada masa itu politik dalam luar negeri pemerintahan ini mengambil sebuah permasalahan ya, serta pertentangan oleh banyak kalangan. Nah, kita harus mengenal politik dalam negeri kabinet Sukiman ini. Nah, banyak sekali yang ditentang oleh kalangan militer dan kelompok-kelompok dalam partai pengusungannya itu ya. Nah, karena militer ini menentang kabinet Sukiman ini karena dianggap kabinet ini lambat dan tidak becus dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, serta pemberontakannya yang sedang terjadi pada masa itu ya. Terus selanjutnya yaitu seperti pemerintahan menghadapi pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat, terus Jawa Tengah, serta juga Sulawesi Selatan yang kurang tegas dalam mengatasinya. Nah, kemudian bertambah lagi tidak stabilnya akibat terjadinya sebuah pertukaran nota ya antara menteri apa itu ya? Antara menteri luar negeri dengan duta besar Amerika Serikat pada masa itu. Nah, kabinet Sukiman ini juga tidak berjalan dengan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya kabinet Sukiman ini adalah pertentangan dari menyusuni dan dari Mayusuni ya dan PNI kalau tidak salah, atau yang disebut Mayusumi ya dan PNI pada masa itu. Nah, atas tindakan Sukiman ini sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Nah, kemudian penyebab salah satunya jatuhnya kabinet Sukiman ini juga dikarenakan mutual security art. Nah, adalah bentuk perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, yaitu sekitar pada tahun 1952 ya. Karena yang Menteri Luar Negeri ini atau Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ahmad Subarjo dan Mayusumi ini secara diam-diam menandatangani persetujuan MSA. Kemudian kabinet Sukiman ini tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari sekitar tahun 1952. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam belajar dalam kabinet-kabinet ini atau mempelajari lebih dalam lagi dan menyusun video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.